صل عليه وسلم. Sampai Baihaqi wal Baihaqi lan hadis riwayat Imam Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendike ya Sayyidah Aisyah dakhala manjing alayya ing atase sun sapa Kanjeng Nabi Muhammad fa wada'a anhu thawbaih mangke ngedokon ya Nabi anhu saking Nabi thawbaihi ing klambine Nabi sumamang kanu nilam yastatimma urda disempurnaan qoma yen tetangi fala bisa huma mangka nganggo ya Nabi huma ing saubai. Satu saat Nabi SAW kata Sayyidina Aisyah ya datang ke rumahnya Aisyah, kemudian malam itu giliran Aisyah. Begitu sampai rumah Aisyah Nabi buka baju cangkolin, kalau kita cangkolin. Nabi duduk, baru berapa saat Nabi langsung ambil baju langsung pakai. Itu yang sudah dibuka Nabi pakai lagi pergi. Sayyidina Aisyah melihat itu cemburu Pak, namanya perempuan. Wong giliran kita jelung. Kan malam ini gilirnya di sini kok Nabi pergi. Faqadatni ghairatun syadidatun, timbul cemburu saya. Nah, kalau perempuan cemburu ya biasa Pak. Jangan punya cemburu wedus. Saya pengen punya istri dia enggak cemburuan. Mau kawin wedus. Fadanantu annahu ya'ti ba'da sayhabati. Sangkaan Sayyidatina Aisyah jangan-jangan Nabi pindah ke rumah istri yang lain. Ini kan giliran saya, kenapa Nabi pindah ke rumah istri yang lain? Fa kharajtu attabi'u, ikut disusul Nabi Pak, diikuti dibuntuti Nabi, ngalih ning ndi Nabi. Fadraktuhu bil Baqi', ternyata begitu diikuti Nabi berangkatnya ke kuburan Baqi', kuburan yang ada di sebelah Masjid Nabawi. Nabi ke sana. Baqil Gharqad yastaghfirul mu'minin, memohonkan ampun untuk orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, wasyuhada, dan orang yang mati syahid. Jadi orang yang mengatakan ziarah tidak ada hadisnya, lah ini Nabi ziarah. Kan Nabi dilarang, melarang ziarah. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Saya memang dulu melarang kalian ziaratul kubur, khawatir kalian ikut-ikutan zaman jahiliyah. Tapi sekarang fazuruha, kalian ziarahlah. Fa innahu yudzakirukum bil maut. Sebab ziarah itu fa innahu yudzakirukum bil maut, mengingatkan kalian kepada kematian, wa tuzahidukum fid dunya, dan membuat kalian zuhud terhadap kehidupan Oh, Nabi ziarah. Wong ziarah musyrik. Nabi saja ziarah kok. Ya. Faqultu bi abi wa ummi, begitu Aisyah nyusul, kemana Nabi nih? Ternyata Nabi lagi berdiri di pekuburan Baqi'. Beliau mengucapkan salam, mendoakan orang-orang yang dikubur di kuburan Baqi' tersebut. Bi abi wa ummi anta fi hajati dinik wa ana fi hajati dunya. Kata saya Rasulullah, kita ini beda alam. Saya kira engkau kemana, taunya engkau di mana. Saya memikirnya urusan yang kau pindah ke istri yang lain, ternyata engkau berada dalam urusan agamamu. Engkau mendoakan orang yang sudah meninggal. Fansaraftu, balik cina Aisyah kok rada tenang hatinya Pak. Oh, berarti udah pindah rumah Nabi ke orang. Fadakhaltu hujrati wali nafsun alin. Ya. Masuk kamar, wali nafsun alin masih. Oh, tenang, Nabi udah pindah. Faliqani Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Nabi? Mahada nafsi Aisyah. Aisyah, apa itu cemburu itu? Saya masih panas hati. Bekas mau dikarani Nabi pindah ning istri lain. Naik Nabi. Kata Nabi, Aisyah, apa ini? Ya. Faqultu ya Rasulullah bi abi wa ummi, demi bapak ibuku. Engkau datang kepada saya kan emang giliran saya masuk rumah, baju dilepas, kemudian dipakai lagi. Saya kira engkau pindah ya Rasulullah, saya cemburu. Ini ngegerongsong dada saya ini ya Rasulullah. Kalau bahasa Korea ini kan ngegerongsong itu Pak. Ternyata engkau di Baqi'. Apa kata Nabi? Aisyah, akunti takhafina ayyahifallahu alaiki wa rasulah? Ya Aisyah, engkau takut Rasulullah kan berkhianat kepadamu?
La ya Isa, kata Nabi. Atani Jibril alaihissalam, baru saja Jibril datang kepada saya. Hadi lailah nisfu min Sya'ban. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Ternyata kejadiannya nisfu Sya'ban. Ya. Kata Jibril, ya Rasulullah, walillahi fiha utaqa minan nar bi'adadi syuri ghanami kalbin. Malam nisfu Sya'ban itu Allah membebaskan orang-orang dari api neraka yang namanya tercatat masuk neraka, dipindah oleh Allah. Berapa banyak? Sebanyak bulu kambing yang ada di Bani Kalb. Bani Kalb itu satu suku yang senang membala kambing. Lalu satu kambing berapa bulunya, Pak? Itu malam istimewa sekali. Allah memindahkan, membebaskan, merubah catatan orang-orang yang tadinya masuk neraka, dipindah ke dalam catatan masuk surga. Akan tapi kata Nabi, la yandurullah, ada orang-orang yang tidak akan dibebaskan, tidak akan dirahmati, tidak akan mendapat kebaikan di Sya'ban pada malam itu. Siapa ya Rasulullah? Satu, musyrik. Orang musyrik menyekutukan Allah. Yang kedua ya Rasulullah, musyahin. Orang yang punya perasaan jelek terhadap saudaranya, orang yang punya permusuhan terhadap saudaranya. Ya, ketemu nisfu Sya'ban, mau 10 kali ketemu Ramadan, ketemu Lailatul Qadar, selama permusuhan itu ada, Allah tidak akan memberikan kita apa-apa. Apa kata Allah kepada malaikat? Biarkan, kalau belum selesai jangan diberi apa-apa. Rugi Pak yang musuhan itu. Gak apa-apa kita dimusuhi orang, jangan musuhin. Ya. Yang ketiga ya Rasulullah, wala ila qati'ir rahim. Yang ketiga, orang yang memutuskan silaturahim, memutuskan kerabatnya. Mamang sama ponakan berantem, kakak sama adik ribut-rebutan warisan. Itu warisan itu kecil Pak, dunia itu kecil. Tapi engkau memutuskan saudaramu, kerabatmu itu akan menghalangimu masuk surga, menghalangimu dari rahmat Allah. Apa sih yang kau berebutkan? Berapa triliun? Berapa banyak nilai dunia? Satu dunia ini kita perebutkan, tapi kita memutuskan kerabat kita, rugi kita. Mau sama saudara gak usah ribut Pak. Tanah kita dicaplok saudara, nggak apa-apalah daripada ruwuhan. Habis ribut, gimana? Ngamuk, saudaranya bawa pacul, yang ini bawa golok. Nah golok lawan pacul, Bro. Itu berapa banyak kakak adik ribut, nggak saling tegur. Mamang sama ponakan ribut. Yang diperebutkan apa? Dunia, yang nanti ditinggal mati, yang nanti akan merepotkan kita di akhirat, yang nanti akan membuat kita dihisab di akhirat. Dunia itu. Biarin aja sih. Arah nih. Saudara itu lebih mahal daripada dunia, Pak. Ikatan rahim itu dibuat di perut. Rahim itu, kekerabatan itu, waktu diciptakan oleh Allah, dia minta kepada Allah satu janji. Ya Rabb, saya minta satu janji. Apa kata Allah? Barang siapa yang memutuskan saya, putuskan dengan rahmatmu. Barang siapa yang menyambungkan saya, sambungkan dengan rahmatku. Apa kata Allah? Naam, man wasolaki wasoltu. Barang siapa yang menyambungkan engkau, aku sambungkan dengan rahmatku. Barang siapa yang memutuskan engkau, aku putuskan dengan rahmat. Maka udahlah, kalau cuma ribut urusan dunia sama saudara, apa gak usah ribut. Urusan kita diambil semua, nggak apa-apa. Rizki masih banyak, nggak usah ribut. Paling gak ketelak mengkon. Selesai itu kelewatan. Lah usah masuk, udahlah. Sama kerabat urusan begitu aja ribut. Ya, insyaallah. Yang ketiga, wala musbili ila musbili izarahu. Dan Allah tidak memandang, memberikan rahmat, ya, memindahkan, memberikan kebaikan di bulan Sya'ban kepada orang-orang yang isbal. Isbal itu aslinya adalah memanjangkan sarung atau celana melewati mata kaki. Maka orang yang pakai celana atau sarung melewati mata kaki, masuknya isbal. Hukumnya haram apa enggak? Kalau tujuannya sombong, haram.
Kalau tujuannya nggak sombong, makruh. Jadi isbal itu nggak semuanya haram. Oh, di bawah mata kaki haram, neraka. Yang benar mas saya nih, di bawah lutut. Nah kayak komprang celana. Sunnah Nabi, cendel sih sunnah Nabi. Mana ada di bawah lutut kayak begitu? Ya nggak boleh itu isbal. Dalilnya mana? Nabi SAW kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sarung saya ini sering melorot melewati mata kaki. Apa saya termasuk itu yang diancam masuk neraka ya Rasulullah? Lah ya Abu Bakar, enggak. Artinya apa? Ketika orang tidak niat sombong seperti Sayyidina Abu Bakar karena sarungnya melorot, maka tidak dikategorikan yang dikategorikan isbal. Kalau sarung atau celana melewati mata kaki tujuannya ada orang yang tidak isbal, sarungnya tidak melewati mata kaki, di atas mata kaki, tapi sombong, ya pada bahaya neraka. Wong intisarinya adalah khuyala, kata Nabi. Itu isbal. Tidak boleh juga orang memanjangkan imamah tak boleh. Udeng-udeng itu suka dikasih buntut itu ekor panjang melewati pinggul, itu isbal. Kedawan buntut, ya jangan panjang-panjang kalau mau ngasih panjang sampai sor, isbal. Ya, zaman dulu tuh perempuan memanjangkan pakaiannya, celananya, bajunya. Laki-laki mengangkat bajunya di atas mata kaki. Supaya apa? Sebab itu lebih bersih, tidak terkena najis dan kotoran celananya, sarungnya. Yang kedua, bersih hatinya dari sifat sombong. Maka yang diperlukan adalah bersih dari dua hal itu. Hatinya harus juga bersih dari sombong. Saya ingin kebalik, sing lanang celanane dawa-dawa, sing wadon cingkrang-cingkrang. Bahkan kadang-kadang di atas, bukan lagi di atas mata kaki perempuan, celananya di atas lutut. Ora dideleng ya mengkonon kuwen. Abari-ber kedeleng dewek. Arab dideleng kerok. Ya, paham ya?